Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Seberapa banyak yang bersuka cita di hadirat Tuhan, boleh lambaikan tangan. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hari ini tema khotbah yang saya mau sampaikan adalah selalu terhubung dengan sumber kehidupan. Selalu terhubung dengan sumber kehidupan. Di ruangan ini ada lampu Bapak Ibu Saudara. Lampu ini harus terhubung dengan listrik, betul nggak? Kalau tidak, ya tidak bisa berfungsi. Ada TV monitor, sama TV-nya itu harus terhubung dengan listrik. Kalau tidak, tidak bisa berfungsi. Keyboard ini Bapak Ibu Saudara, ini keyboard RD ya, ini legend ini. Ya, banyak keyboard yang lebih canggih sekarang, tapi keyboard ini yang suara kayunya lebih dapat. Betul nggak Pak? Yang ngerti-ngerti aja ya. Banyak yang keren banyak, tapi kalau mau dapat suara piano yang kayu banget ya ini legend ini. Nah, keyboard yang bagus ini, Roland RD ini, memang bagus, suaranya bagus. Tapi kalau tidak terhubung dengan listrik, fungsi nggak Pak? Enggak, yang bunyi cuma drum. Karena dia nggak pakai listrik. Betul nggak Pak? Jadi, begitupun kehidupan kita. Hidup kita tidak bisa kalau tidak terhubung dengan Yesus, Sang Pemberi kehidupan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Nah, coba kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai ayat 5. Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai ayat 5. Kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini, biar firman Tuhan pagi hari ini menguatkan iman kita. Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai ayat 5. Baik, yang sudah menemukan katakan amin. Kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, izinkan saya Bapak Ibu Saudara memulai dengan hal ini. Bahwa pergumulan terbesar gereja hari-hari ini, tantangan terbesar gereja hari-hari ini, krisis terbesar yang sedang dihadapi oleh gereja, gereja sebenarnya saya tidak bicara tentang gedungnya. Karena esensi gereja sebenarnya adalah hidup kita. Coba taruh tangan kanan di dada bilang begini, saya gerejanya Tuhan. Nah, karena kita ini gerejanya Tuhan, baitnya Tuhan, Tuhan ada di dalam hidup kita. Yang amin cuma satu. Iya kan, sepakat kan kita gerejanya Tuhan kan? Gereja itu dipanggil dari gelap masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Sekali lagi, gereja bukan sekedar temboknya, gedungnya yang megah, keren, indah. Esensi gereja sebenarnya adalah hidup kita orang percaya. Di dalam kita ada Kristus berdiam. Nah, tapi begini, krisis terbesar gereja, pergumulan terbesar gereja hari-hari ini bukanlah penindasan, bukan penganiayaan. Kalau kita belajar sejarah gereja Bapak Ibu Saudara, dari abad permulaan, abad pertama, gereja mula-mula ada,
ya, gereja purba. Bapak Ibu Saudara, gereja sudah terbiasa dengan penindasan. Gereja sudah terbiasa dengan penganiayaan. Dan ajaibnya Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara, gereja semakin ditekan, gereja semakin merambat. Kayak tidak percaya. Amin. Dari dulu itu Bapak Ibu Saudara. Dari zaman para rasul. Gereja semakin ditindas, gereja ditekan. Gereja semakin merambat. Artinya begini, tantangan terbesar gereja, krisis terbesar gereja, pergumulan terbesar gereja bukan penganiayaan. Amin. Ada yang bilang begini, krisis terbesar gereja adalah kurang duit, Pak. Memang itu krisis, tapi bukan krisis terbesar. Uang penting, tapi uang bukan sumber kehidupan kita. Amin cuman ibu-ibu. Yang bapak-bapak diam, bilang amennya kenceng doang. Kita yang peres keringat. Kami yang pelayanan di pelayanan pastoral, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan juga yang pelayanan di pelayanan pastoral, pasti sangat amat tahu. Betul ya? Kita layani bukan cuma 1-2 keluarga, ada 1-2 keluarga bahkan lebih yang suaminya Bapak Ibu Saudara ya di pekerjaan di kantor, kurang apa Bapak Ibu Saudara? Pencapaian banyak, jabatan tinggi, penghasilan besar, ya, nama baiknya jangan tanya, keren banget, achievementnya luar biasa, harta melimpah, tapi di rumah hubungan papa dengan anak tidak pernah akur. Anak kepahitan sama papanya. Jadi punya uang, punya jabatan, punya pencapaian, tapi tidak punya damai sejahtera. Ada yang mau model begitu? Jadi saya simpulkan, uang memang penting, tapi uang bukan segalanya. Makin tidak ada aminnya. Nah itu dia, itu baru GBI Gunung Sahari kan? Uang memang penting, tapi uang bukan sumber kehidupan. Makanya saya highlight dari awal tadi, sumber kehidupan kita adalah Tuhan Yesus. Nah, krisis terbesar gereja bukan penindasan, bukan penganiayaan. Krisis terbesar gereja hari-hari ini adalah, catat ini baik-baik. Iman yang terputus dari sumber kehidupan, tapi anehnya tetap merasa masih hidup. Saya ulangi lagi. Krisis terbesar gereja hari-hari ini Bapak Ibu Saudara adalah iman yang terputus dari sumber kehidupan, tapi anehnya tetap merasa masih hidup. Saudara mungkin bilang begini, saya kan masih khotbah, saya masih pelayanan, saya masih aktif di gereja. Saya kalau ibadah paling rajin. Itu semua tidak ada yang salah Bapak Ibu Saudara. Di Alkitab ada itu diajarkan untuk beribadah. Katakan amin. Bukan cuma beribadah, beribadah dengan setia dan taat. Makanya yang suka bolong-bolong ibadah senggol dia bilang begini, jangan pura-pura tuli. Dengar itu. Amin. Tidak ada yang salah dengan rajin beribadah Bapak Ibu Saudara, itu bagus. Tidak ada yang salah dengan jadwal pelayanan yang padat. Cuman begini, pelayanan yang hebat, khotbah keren, jadwal pelayanan padat, rajin ibadah di gereja, tanpa keintiman dengan Tuhan, endingnya, outputnya hanya keletihan rohani. Saya ulangi nih, mungkin belum sarapan jadi agak susah mencerna. Sabar Bapak Ibu Saudara ya, saya khotbah tidak terlalu lama. Tahan-tahan dulu. Ya, biar nanti makannya sekalian banyak begitu kan? Pak, Bu, khotbah hebat, pelayanan padat, aktivitas gerejawi padat merayat. Sampai malaikat bilang, wih, sibukan dia dari gue.
Aktivitas kerohanian di gereja padat merayap. Tapi pelayanan yang hebat. Pelayanan, jadwal pelayanan yang padat. Aktivitas ibadah yang rajin. Tanpa keintiman dengan Tuhan. Endingnya, outputnya hanya keletihan rohani. Bahasanya anak Gen Z, burn out. Saudara pernah lihat ada orang rajin melayani, pokoknya kalau bicara pelayanan dia paling sibuk sudah. Tapi senggol sedikit, kepahitan. Kecewa pindah gereja. Senggol kanan kiri bilang begini, nggak ada di sini yang begitu. Ibadah mah rajin, pokoknya paling rajin lah dia ibadah. Tapi sensitifnya juga nggak ada lawan, Pak. Kenapa begitu? Karena aktivitas gerejawi, aktivitas pelayanan, peribadatan yang rajin, tapi kehilangan keintiman dengan Tuhan, sekali lagi, ujungnya hanya keletihan rohani, burnout. Pertanyaannya bagi kita pagi hari ini, bukan apakah kita masih aktif melayani. Apakah kita aktif beribadah? Bukan itu pertanyaannya. Ibadah itu sangat amat penting, gak usah ditanya Bapak Ibu Saudara. Lakukan saja dengan setia, dengan taat. Katakan amin. Pertanyaannya bukan apakah kita masih aktif beribadah, apakah kita masih aktif melayani. Pertanyaannya adalah apakah kita tetap intim dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah tanya seberapa hebat kita melayani. Yang Tuhan tanya seberapa intim kita dengan Dia. Tidak ada yang amin juga. Nah itu tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan. Tuhan tidak pernah tanya seberapa hebat saudara di panggung ini. Yang Tuhan tanya seberapa melekat kita dengan Dia. Seberapa intim kita dengan Bapa, dengan Kristus, dengan Roh Kudus setiap hari. Katakan amin. Ada yang bilang begini, saya 2 kali sehari Pak, bagus. Tapi yang Tuhan mau setiap saat kita intim dengan Dia. Ada yang bilang begini, kalau saya sekali setahun Pak, itu harus bertobat itu. Bagaimana bisa Bapak Ibu intim dengan Tuhan sekali setahun? Hal yang pertama yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita pagi hari ini bahwa begini. Jangan pernah meninggalkan sumber kehidupan. Coba kita baca Yeremia pasal 2. Yeremia pasal 2 ayat 13. Yeremia pasal 2 ayat 13. Enggak apa-apa kan dengar khotbah kencang-kencang model begini, perut lagi lapar. Pagi-pagi nih pendeta ngapain lah khotbah kenceng-kenceng kan? Yang enak itu dengar khotbah berkat. Oh enggak ada yang salah dengan berkat, silakan berkat. Tapi Tuhan Yesus itu tidak pernah berhenti pada mujizat, berkat. Dia lakukan itu, dia berkati 5 roti, 2 ikan, kasih makan 5.000 orang. Bahkan ada yang bungkus juga pulang, untung enggak ada orang Gunung Sahari waktu itu Bu. Kalau ada kita ikut juga bungkus kan? Ada sisanya, betul nggak? Tuhan Yesus itu tidak berhenti pada mujizat demi mujizat. Karena ujung dari pelayanan Yesus apa? Mati disalib. Berkorban. Jangan pura-pura nggak dengar. Mau diberkati tapi tidak mau berkorban. Mau terima mujizat tapi tidak mau berkorban untuk Tuhan. Senggol kanan kiri bilang begini bertobat. Senggolnya jangan kekencengan Bapak Ibu Saudara. Kita baca sama-sama ya. Yeremia 2 ayat 13. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Coba perhatikan.
terdengar di kuping kita, teguran Tuhan ini kayaknya adem kok, halus tegurannya. Tapi sebenarnya teguran Tuhan ini sangat tajam, menghancurkan kita punya egoisme sebagai orang Kristen. Coba baca ulang. Firman bilang begini, sebab berapa kali? 2 kali umatku berbuat apa? Jahat. Yang kita tahu jahat itu kan begini Bapak Ibu Saudara. Suami pukul istri. Betul nggak Bu? Kenapa yakin sekali? Betul Pak. Itu jahat itu. Main tangan, mulut tidak bisa dijaga, mulut lebih tajam dari silet. Nggak ada di sini, amin. Oh. Jahat itu berzina, membunuh, betul nggak? Tindakan kriminalitas. Tapi perkataan itu ya tidak ada di sini. Sekali lagi, berzina, membunuh, pukul pasangan, KDRT itu kejahatan, katakan amin. Tapi secara spesifik, di konteks ini, firman menegur kita di dalam dimensi spiritual kita, aktivitas peribadatan kita. Firman bilang, yang dimaksud dengan kejahatan di sini adalah begini. Mereka meninggalkan aku. Tuh simple tuh, kedengarannya simple. Tapi itu Tuhan ngomong tegas sekali. Umatku meninggalkan aku. Sumber air yang hidup. Untuk apa? Menggali kolam. Menggali kolam. Bagi mereka sendiri. Yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Kita sibuk ibadah. Sepertinya sih untuk Tuhan. Tapi kita datang di gereja, kita ibadah, kita nyanyi angkat tangan sampai gemetar-gemetar. Tapi tujuannya sebenarnya bukan buat Tuhan. Jangan ke arah sana nanti tersinggung, ke sini aja. Kita rajin beribadah, tapi sebenarnya tujuannya bukan buat Tuhan. Yang kita cari bukan Tuhannya, Pak. Kita buka lebar-lebar bejana hati kita, tapi bukan buat Tuhan. Buat siapa? Buat apa? Buat saya. Saya mau sukses, saya mau kaya. Doaku harus dijawab sekarang, jangan besok. Sekarang Tuhan. Kepentinganku, semuanya. Gali kolam. Coba baca firmannya. Menggali kolam. Sibuk gali kolam. Bagi siapa? Bagi Tuhan? Bukan. Bagi mereka sendiri. Kita sibuk dengan aktivitas melayani, aktivitas kekristenan, aktivitas gerejawi kita. Tapi bukan untuk kepentingan Tuhan. Semua untuk kepentingan diri sendiri. Dan di hadapan Tuhan, kehebatan melayani, visi yang terlihat besar, mengatasnamakan Tuhan, tapi sebenarnya sedang menggali kolam bagi dirinya sendiri. Tuhan sebut itu sebagai apa? Kejahatan. Mendengar isi hati Tuhan ini, harusnya bagi kita, Tuhan adalah segalanya. Amin. Yang kita rindukan, yang kita nanti-nantikan, yang kita puja, yang kita sembah, hanya Yesus saja. Kadangkala kan kita bungkus semua aktivitas gerejawi kita dengan istilah-istilah rohani. Tuhan, saya kan capek bangun visi. Saya kan sibuk melayani, semua untuk Tuhan. Tuhan tahu. Saya sibuk khotbah. Pak, Bu, zaman kami dulu sekolah Alkitab, saya masuk sekolah Alkitab di Petamburan itu. Dulu namanya Seminari Battle. Sekarang namanya Sekolah Tinggi Teologi
Battle Jakarta. Punyanya GBI, Petamburan. Dulu Om Ho yang bikin. Betul Om ya? Tahun 2002 saya masuk. Saya ingat sekali Bapak Ibu Saudara, tahun itu ya, 2002, tidak ada cara lain untuk belajar khotbah. Hanya satu caranya, masuk seminari, masuk sekolah Alkitab, masuk STT. Waktu itu. Tapi zaman now Pak, Bu, belajar khotbah, banyak cara. Klik TikTok Pak, free coaching. Tahu usah bayar. YouTube, banyak link-link coaching. Makanya zaman now ini banyak muncul pengkhotbah-pengkhotbah keren. Betul nggak? Apalagi ibu-ibu, Bu, itu punya potensi besar menjadi pengkhotbah keren. Ibu-ibu kalau khotbah Pak ya, masih ingat nggak Pak? Ibu-ibu kalau khotbah Pak di rumah, dia nggak buka ayat Pak. Dia tidak baca ayat. Tidak ada doa impartasi, tumpang tangan. Tidak ada. Dia ngomong terus. Lebih dari setengah jam Pak. Kadang overtime 1 jam. Betul nggak? Khotbah aja setengah jam Pak. Itu khotbah paling powerful. Betul nggak Bapak-Bapak? Khotbah. Jangan lupa tarik nafas. Itu khotbah tanpa ayat Pak. Tapi kita responnya bagaimana? Iya sayang. Siap Mi. Siap. Jadi ibu-ibu itu punya potensi besar jadi pengkhotbah keren. Tapi mohon maaf Bapak Ibu Saudara. Khotbah keren tidak cukup. Khotbah bagus tidak cukup. Khotbah kekinian tidak cukup. Karena kalau khotbah hanya keren, hanya kekinian, tadi Tuhan bilang, kalau semuanya hanya untuk menggali kolam bagi dirimu sendiri, kejahatan. Karena khotbah yang benar harusnya menggiring setiap kita semakin intim dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Apa sih intim dengan Tuhan itu Bapak Ibu Saudara? Apakah intim dengan Tuhan itu seperti yang saya bilang tadi? Angkat tangan, gemetar-gemetar. Loh tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya juga begitu. Saya juga orang GBI Bapak Ibu Saudara. Begini-begini GBI ini. Kalau angkat tangan dilawat Tuhan ya gemetar-gemetar lah, kita nggak bisa nahan kok. Air mata tumpah, betul nggak? Bukan cuma tercurah omah, tumpah. Tapi apakah keintiman dengan Tuhan itu hanya sebatas angkat tangan gemetar-gemetar, nangis-nangis? Karena ada juga orang di gereja nyanyi angkat tangan gemetar-gemetar, giliran dia pulang ke rumah, istrinya gemetar lihat dia. Anaknya gemetar lihat kelakuannya. Lihat kanan kiri, bilang begini, jangan pura-pura nggak dengar. Kalau di gereja sih nyanyi, nangis-nangis Bapak Saudara. Pokoknya dia paling keren kalau nyanyi. Tapi di pekerjaan, klien ditipu. Licin, omongannya tidak bisa dipegang. Tidak ada di sini orangnya. Amin. Kalau di sini, di gereja nyanyi hebat, di kantor jadi berkat. Cuman 3 yang amin. Di sini, kalau ibadah nyanyi luar biasa, di rumah jadi berkat. Tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan. Nah, kita tanya nih, jadi keintiman itu apa sih? Tadi Andrew bilang, bukan nyanyi angkat tangan gemetar-gemetar. Saya nggak ngomong begitu Bapak Saudara. Tidak apa-apa, silakan Bapak Ibu nyanyi angkat tangan gemetar-gemetar. Semuanya untuk kepentingan Tuhan. Tapi definisi keintiman,
Tidak berhenti pada nyanyi angkat tangan gemetar-gemetar. Saya tidak jawab, yang jawab biar firman saja. Coba baca ulang tadi, Yohanes 15 ayat 5. Ini definisi keintiman tuh ini. Biarkan firman yang bicara bagi kita, katakan amin. Definisi keintiman adalah Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi firman memberikan definisi apa itu keintiman dengan Tuhan. Dengar baik nih, jemaat Tuhan. GBI Gunung Sahari. Intim dengan Tuhan definisinya Yesus di dalam kita, kita di dalam Yesus. Sekali lagi, intim dengan Tuhan bukan sekedar nyanyi-nyanyi air mata tumpah. Intim dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu, dimanapun kita berada. Kristus di dalam kita, kita di dalam Kristus. Itu definisi keintiman. Dan tidak ada cara berbuah yang lain, Bapak Saudara. Nih, kalau kehidupan kekristenan Bapak Ibu hanya fokus kepada berbuah, pertama-tama selalu berbuah. Loh, saya tidak protes, silahkan berbuah, itu perintah Tuhan, katakan amin. Tapi kalau lihat teks tadi, berbuah itu adalah dampak. Berbuah itu adalah akibat. Banyak di antara kita stres, frustasi. Bagaimana saya bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi? Kayaknya mustahil, Pak. Ngomong sama Pak Paulus, Pak Gem, kayaknya mengampuni saya punya istri itu mustahil, Pak Gem. Hanya Yesus yang bisa mengampuni dan melupakan. Bagi kita kayak mustahil, Pak Gem. Frustasi dia. Mana mungkin kita bisa berkorban full heart seperti Kristus, Pak Gem? Tidak mungkin. Kenapa begitu? Karena begini, Bapak Saudara. Kita mencoba berbuah. Kita mencoba menjadi seperti Kristus. Tapi dengan versi kita. Dengan cara kita. Padahal firman sudah bicara tegas sekali bagi kita. Bahwa tidak mungkin ada buah kalau tidak intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan tadi apa? Bukan sekedar sibuk pelayanan. Bukan sekedar bangun jam 5 pagi nyanyi nangis-nangis. Silahkan Bapak Ibu Saudara, sampai detik ini, sampai hari ini saya masih melakukan itu. Saya tidak menentang itu. Saya juga melakukan itu. Doa setiap pagi, doa setiap subuh, nyembah Tuhan, nangis di kaki Tuhan. Tapi mohon maaf Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mendefinisikan keintiman hanya nyanyi nangis-nangis, tidak tepat. Sekali lagi, firman bicara kepada kita hari ini. Intim dengan Tuhan itu setiap waktu. Yesus di dalam hidup kita. Kita tinggal di dalam Yesus. Nah, kalau Bapak Ibu intim dengan Tuhan, firman Tuhan bilang ada dampaknya, ada akibatnya. Apa dampaknya? Berbuah. Amin. Saya terlalu kencang bicara, Kak Bu. Sampai ibu-ibu gini. Sekali lagi, buah itu adalah dampak. Yang pertama yang harus kita make sure adalah hidup kita harus intim dengan Tuhan. Yesus di dalamku, aku di dalam Yesus. Yesus di dalam kita, kita di dalam Yesus. Kalau kekristenanmu, kalau ibadahmu, kalau pelayananmu yang hebat itu, bukan sekedar hebat di mimbar, bukan sekedar jago khotbah,
Tapi pelayanan yang tinggal di dalam Yesus, Yesus dalam kita. Katakan amin. Ibadah, Yesus dalam kita, kita di dalam Yesus. Kalau kekristenan kita model begitu, Yohanes 15 ayat 5 tadi bilang apa? Kalau Yesus dalam kita dalam Yesus, berbuah. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengampuni? Mengampuni itu berbuah kan? Tidak ada yang amin juga ini. Mengasihi itu berbuah kan? Berkorban itu berbuah, betul? Setia, taat, itu berbuah. Bagaimana mungkin Bapak Ibu bisa berkorban seperti Kristus berkorban? Mau berbuah, tapi tidak intim dengan Tuhan. Tidak bisa Pak, impossible. Itu sebabnya tidak sedikit orang kecewa. Bagaimana saya bisa mengampuni? Memang tidak akan pernah bisa mengampuni kalau tidak intim dengan Tuhan. Tidak bisa, Pak. Manusia dengan segala daya, upaya, pengalaman, kehebatan, jago khotbah, hebat melayani. Kalau stop hanya sampai di situ saja, tapi kehilangan keintiman, tidak berbuah. Kehebatan melayani bukan buah, Pak. Bukan. Tidak ada yang amin juga. Silakan hebat melayani, bagus kok itu. Saya orang pelayanan, Pak. Di gereja kita prepare semua, kita serius dengan itu. Katakan amin. Background saya worship leader juga, dari muda. Dan saya tahu itu. Betul nggak sis? Kita ini kalau susun song list, apakah 2 menit sebelum naik panggung? Tidak. Worship leader serius dengan itu. Berdoa, datang di kaki Tuhan, minta pengurapan Tuhan. Bahkan itu hanya untuk susun song list, Bu. Daftar lagu. Kadang pegang gitar juga. Kira-kira nih dinamikanya masuk nggak nih? Dari lagu 1, bridgingnya ke lagu 2. Nyambung nggak nih? Belum lagi pelayanan panggung yang lain. Pemusik harus ngulik. Emang ngulik 2 detik sebelum naik panggung? Tidak. Dengar dulu. Betul nggak? Intronya mau diapain nih? Ini bassnya dibetot apa di... Bayangkan kalau 5 lagu dangdut terus bro ya. Ini pegel juga ya. Tapi kita pikirin itu Bapak Saudara. Begitulah pelayanan. Kita serius dengan pelayanan. Katakan amin. Jangan asal-asalan dengan pelayanan. Serius dengan pelayanan. Tapi pelayanan tanpa keintiman. Mohon maaf Pak. Tuhan bilang apa? Tidak berbuah. Pak, Bu. Kalau kita tidak intim dengan Tuhan. Firman bilang apa tadi? Yohanes 15 ayat 5 bagian akhir. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hal terakhir yang saya mau sampaikan. Pak, Bu. Kalau Bapak Ibu hanya aktif dalam pelayanan gerejawi. Tapi tidak intim dengan Tuhan. Firman bilang kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sudah tahu? Frasa kamu tidak dapat berbuat apa-apa di dalam Alkitab versi Greka, versi paling asli dari teks ini. Frasa kamu tidak dapat berbuat apa-apa ditulis dengan kata oudeis. Oudeis itu artinya nol mutlak. Jago khotbah, jago nyanyi. Kita kalau nyanyi orang sampai gemetar-gemetar. Pelayanan padat, rajin ibadah, tapi tidak tinggal di dalam Kristus, Kristus tidak tinggal di dalam kita. Sekali lagi, kehebatan melayani, tapi tidak tinggal dalam Kristus, Kristus tidak tinggal dalam kita. Intim. Kalau kita hebat melayani, tapi tidak intim dengan Tuhan, Yesus bilang apa? Nol mutlak. Puluhan tahun jadi orang Kristen. Tapi tidak tinggal di dalam Yesus. Yesus tidak tinggal dalam hidupnya. Dari mana kita tahu? Dari buahnya, betul nggak?
Buah tidak akan pernah bisa bohong, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa. Kenapa begitu? Buah itu di atas, Pak. Buah itu bukan di permukaan tanah atau di dalam tanah. Bukan. Yang di dalam tanah itu akar namanya. Betul nggak? Ada yang bilang begini, tapi singkong, Pak. Singkong bukan buah, Bu. Singkong itu akar yang nutrisinya banyak karena menyimpan nutrisi di akar. Mirip buah tapi bukan buah. Wortel juga sama, ibu-ibu. Itu akar yang bernutrisi. Buah tidak di bawah. Bukan di dalam tanah. Buah selalu di atas, katakan amin. Makanya hidup kita harus berbuah. Dan buah itu pasti dilihat orang, katakan amin. Jadi kita hebat melayani di sini, jago khotbah. Tapi yang dilihat istri, yang dilihat anak, yang dilihat tetangga, yang dilihat rekan kantor, kita nggak jadi berkat. Kita malah jadi batu sandungan. Itu yang firman bilang, rajin gereja, rajin ibadah, tapi tidak intim dengan Tuhan, days, nol mutlak. Saya baca berulang-ulang perkataan Tuhan itu. Saya peruntukkan untuk diri saya sendiri. Saya bilang, Tuhan apalah gunanya? Dari muda saya melayani. Masuk sekolah Alkitab, Bapak Ibu enak. Pikir enak masuk sekolah Alkitab? Zaman dulu itu di Petamburan, Bapak Ibu Saudara, satu kamar gedenya kayak begini. Itu ranjang susun, Oma. Itu ranjang susun bisa 10 minimal, jadi minimal 20 orang. Ada yang dari Sulawesi. Dikumpul. Nggak bisa pilih, saya mau yang Sulawesi aja, saya orang Sulawesi. Nggak bisa, Pak. Oh, random, Pak. Campur, ada Sulawesi. Ada dari Timur. Oh, Timur semua teman-teman saya garis keras semua itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ada dari Ambon. Dari NTT, dari Papua, dari Sumatera. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana kerasnya itu kamar, Bapak Ibu Saudara. Saya orang Makassar, Bu. Semua garis keras. Enggak enak, Bapak Ibu Saudara. Tapi ternyata di situ Tuhan membimbing, menuntun, membentuk. Bukan sekedar untuk jadi pendeta. Bukan sekedar untuk menjadi pengkhotbah. Katakan amin. Yang Tuhan mau adalah pribadi yang intim dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, sekali lagi intim dengan Tuhan itu apa? Yesus di dalam kita, kita di dalam Yesus. Firman-Nya di dalam kita, dan kita tinggal di dalam kebenarannya. Kalau kita intim dengan Tuhan, berbuah. Saya tutup khotbah ini. Kalau kita intim dengan Tuhan, dengar baik. Bahkan ranting yang kecil sekalipun akan berbuah lebat. Saudara mungkin bilang begini, Pak, saya kuliah aja enggak. Saya punya kemampuan finansial tidak sebaik orang lain. Tidak apa-apa, Bu, tidak apa-apa, Pak. Kekuatan finansial tidak menentukan, katakan amin. Yang penting, yang terutama, yang Tuhan mau setiap waktu intim dengan Tuhan. Kalau engkau intim dengan Tuhan, ranting yang kecil sekalipun akan berbuah lebat. Hidupmu dipakai Tuhan. Jadi kesaksian, jadi berkat lewat kehidupan kita. Nama Yesus ditinggikan. Nama Yesus diagungkan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Sama-sama katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu,
menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Mari buka hati lebih lagi, katakan, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati. Haleluya. Tinggal, katakan, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Dengan kerendahan hati katakan, ku ingin selalu bersekutu. Amin, amin. Amin. Sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Tuhan, hari ini kami datang merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami rindu biar segenap kehidupan kami, pelayanan kami, keluarga kami, bahkan pekerjaan, studi, seluruh kehidupan kami mau intim dengan Tuhan. Engkau tinggal di dalam kami tinggal di dalam-Mu. Kami mau berbuah dan buah itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, berkati umat-Mu. Hari ini iman setiap kami dibangkitkan. Yang mulai goyah iman dan pengharapannya, siang hari ini jamah Tuhan untuk lebih lagi mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, kembali pada panggilan yang mulia di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus hari ini kemenangan terjadi. Kalau ada keluarga yang sedang bergumul, keluarga yang sedang menghadapi badai, tantangan, pergumulan hebat, hari ini kami percaya waktu kami intim dengan Tuhan, kami akan melihat Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah sendiri yang berkarya meneduhkan setiap badai yang terjadi. Di dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan baru. Hari ini ada terobosan, ada kemenangan. Dan semuanya Tuhan kami persembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama Yesus. Sekali lagi Bapa, kami mau lebih lagi berbuah bagi kerajaan-Mu. Berkati GBI Gunung Sahari, berkati Bapak dan Ibu Gembala, berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, pengurus, berkati umat Tuhan, semuanya berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan, dan pengagungan hanya bagi Tuhan Yesus. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Yang bersuka cita karena Tuhan, sama-sama kita katakan. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati.